Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama mendengarkan kajian kitab yang dituliskan oleh Ustadz Amin Nur Bais. Hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Insyaallah kitab ini bermanfaat untuk orang-orang yang baru belajar, karena sejatinya seorang yang baru belajar itu harus punya prinsip hidup. Dia tidak boleh goyah, dia harus punya prinsip hidup, punya motivasi hidup, punya moto hidup, tujuan hidup. Apa saja kesehariannya yang harus dia lakukan. Maka kemarin kita sudah membahas tentang niat. Bagaimana seorang muslim harus menjaga niatnya juga. Harus menyertai setiap amalan, setiap aktivitasnya dengan niat. Karena itu yang menentukan kualitas amalan. Karena itu yang menentukan diterima atau tidaknya seorang dalam beribadah, dalam beraktivitasnya. Para hadirin jamaah, tentunya kita mengawali dengan kalimat Alhamdulillah, pujian kepada Allah yang memberikan kita segala nikmat, yang memberikan kita karunia, memberikan kita waktu, kesehatan, iman. Sehingga pada hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk beramal soleh. Dan lagi-lagi kita juga butuh amal soleh ini untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla kelak di yaumil akhir. Karena itu tidak ada seorang muslim yang membawa pahalanya kecuali dia akan mudah untuk masuk ke dalam surganya. Dan tidak lupa juga bahwasanya orang yang menuntut ilmu kelak Allah akan mudahkan juga masuk ke dalam surganya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya beliau mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Siapa yang menuntut ilmu, berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dirinya, mudahkan jalannya menuju surganya Allahu Jalla Jalaluhu. Para hadirin jamaah, kita langsung masuk ke bab jagalah keselamatan iman. Tentunya kita mulai dengan sholawat. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah, agar kita mendapatkan keberkahan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapa yang mulai dengan bismillah, memulai dengan sholawat, maka Allah akan mudahkan, Allah akan berkahkan aktivitas tersebut, kajian tersebut, menuntut ilmunya tersebut akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah, kita sebagai orang, terkadang kita takut memakai baju putih karena takut kotor. Kita ketika berjalan di jalanan juga yang becek atau hujan,
maka kita takut baju tersebut terciprat dengan air yang kotor. Tentu ini adalah fitrah manusia yang ingin bersih, maka iman juga sama bagaikan baju yang putih tersebut. Iman lebih hebat, lebih perkara lebih besar dibandingkan baju yang putih tersebut. Ketika seorang muslim menjaga bajunya agar tetap bersih, maka hati yang putih ini lebih layak dijaga daripada baju yang putih tersebut. Hati yang fitrahnya adalah putih, fitrahnya adalah Islam, fitrahnya ada tauhid, maka tidak boleh dikotori dengan kesyirikan. Kita tidak boleh mengkotori diri kita dengan kesyirikan. Syirik kecil ataupun syirik besar itu sama-sama bahayanya. Maka siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia suci, dalam keadaan dirinya putih, hatinya bersih, maka dia akan selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah-nya ayat 112, Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Seorang yang berserah diri kepada Allah di sini maksudnya adalah dia menjadikan kehidupannya untuk Allah, untuk ibadah. Tidak jadi semerta-merta makhluk Allah dijadikan Tuhan juga atau dijadikan lebih penting dari Allah. Dan semua perintah Allah di dalam ketauhidannya dijaga benar-benar. Tidak semerta-merta bermudah-mudahan terhadap persekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah kemuliaan bagi seorang mukmin yang menjaga dirinya dari kesyirikan, menjaga dirinya dari keruhnya syirik, kotornya syirik. Maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan tenang, tidak khawatir. Dia tidak takut diazab. Dia tidak takut dengan ancaman-ancaman yang selama ini Allah berikan tentang neraka-nerakanya yang mengerikan itu. Dia tenang bertemu dengan Allah. Dia ridho bertemu dengan Allah dan Allah pun juga ridho bertemu dengannya. Maka tidak ada satupun orang yang masuk ke dalam surga kecuali dia sudah bersih hatinya, sudah putih hati, dan dia mukmin. Makanya Nabi SAW dalam perang Khaybar berpesan kepada Umar ibn al-Khattab, ya ibn al-Khattab, idhhab fanada fin nas annahu la yadkhulul jannah ilal mu'minun. Wahai putra al-Khattab, berangkatlah kamu dan sampaikan kepada masyarakat. Apa? Sesungguhnya tidak boleh masuk surga kecuali orang yang beriman. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya syarat masuk surga adalah syahadat, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ketika seorang Muslim sudah memastikan dirinya beriman kepada Allah, maka dia telah berjalan di atas jalan yang benar, di atas jalan yang tidak meragukan. Maka iman akan bertahan ketika sang hamba tidak memiliki dosa syirik besar. Syirik kecil, kita tahu syirik kecil juga bahaya. Tapi syirik kecil ini yang bisa mengantarkan kepada syirik yang akbar.
karena Allah tidak akan pernah ridho terhadap perbuatan kesyirikan dan mereka diharamkan masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan kepadanya masuk ke dalam surga. Di mana tempatnya? Tempatnya di neraka. Wa na'udzubillah. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Para hadirin jamaah, ini bukan main-main hadirin. Pentingnya menjaga keimanan lebih penting dari kita menjaga diri kita dari kotoran ketika kita pakai baju putih. Ini adalah hal yang besar, hal yang kita harus agungkan. Dan kita tidak bermudah-mudahan dalam kesyirikan. Tauhid adalah pondasi yang harus kita pasang ke dalam tanah dengan kokoh. Bunyal Islam ala khams, sabda Nabi Muhammad SAW, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Islam itu dibangun di atas 5 tiang. Syahadat la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menegakkan salat, bukan hanya mendirikan tapi menegakkan salat. Kemudian menunaikan salat, menunaikan zakat, berhaji, dan yang terakhir adalah puasa Ramadan. Di sini sepakat al-hadis bahwa di sini sahih, banyak meriwayatkan. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan bahwa Nabi SAW menggambarkan Islam ibarat bangunan. Bangunan yang dimana 5 rukun Islam merupakan tiang penyangga utama. Sementara kewajiban Islam itu ibarat bangunan lainnya seperti tembok dan lain sebagainya. Sedangkan amalan sunnah dalam Islam itu ibarat perabotan yang menghiasi interiornya. Maka seorang wajib mengutamakan pondasinya, tiangnya. Pondasinya adalah tauhid. Tiangnya adalah 5 rukun Islam yang kami sebutkan tadi. Maka siapa yang memperbanyak perabotannya, sunnahnya, kemudian meninggalkan tiangnya, maka seakan-akan dia telah merobohkan bangunan tersebut. Dia menjadikan bangunannya ambruk, jatuh. Maka ini sebuah kesalahan yang besar ketika seorang meninggalkan tauhid, tidak menjaga imannya dari kesyirikan, terutama kesyirikan akbar. Maka seorang di dalam kehidupannya, di dalam dia belajar ilmu, apapun itu ilmunya, tauhid harus menyertainya. Tauhid harus menyertai dalam ilmu tersebut. Kita belajar fisika, kita belajar ilmu alam, kita belajar keahlian apapun di kedokteran. Tauhid harus menyertainya. Kita harus kenal benar, kita harus memahami bahwa semua ilmu tersebut adalah yang menciptakannya adalah Allah. Maka kita harus menyertai tauhid
dalam ilmu disiplin tersebut. Kita tidak boleh meninggalkan tauhid. Sebagaimana orang-orang orientalis, orang-orang liberal, orang-orang ateis yang memisahkan agama dengan amalannya, dengan aktivitasnya, pekerjaannya. Seakan-akan agama itu pengganggu bagi mereka. Ini adalah kemunafikan ya. Karena seorang muslim tidak bisa terlepas dirinya dari keislamannya, dari ketauhidannya, tidak boleh. Maka Nabi SAW mengajarkan kita untuk setiap aktivitas kita dimulai dengan bismillah. Dimulai dengan doa, ditutup dengan kafaratul majlis. Dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi kita akan menemui Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah. Hatta dalam perkara yang remeh, masuk kamar mandi, berhadas, toharo, semuanya ada doanya. Nabi mengajarkan kita untuk selalu bertauhid, berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kita, Allah mendengar kita, tauhid. Kita tidak boleh mensekutukan Allah dengan yang lain. Dengan berdoa kepada selain Allah. Mengagungkan selain Allah. Bersekutu dengan syaitan misalkan. Meminta kepada malaikat misalkan. Tidak boleh. Ini adalah syirik akbar, syirik yang patut kita jauhi. Yang tentunya ini harus menjadi prinsip hidup kita. Karena seorang muslim kalau tidak punya prinsip, seakan-akan dia tidak punya pondasi yang kuat di dalam dirinya. Terombang-ambing sana sini. Orang bilang seperti itu, maka dia ikut seperti itu. Orang bilang seperti ini, maka dia akan ikut seperti ini. Ikhwatal Islam, sebuah fitnah yang besar di zaman sekarang, yaitu banyak sekali syubhat yang menyambar para anak muda. Tentunya kita meminta pertolongan kepada Allah agar Allah menjaga diri kita dari syubhat-syubhat yang mengatakan bahwa agama itu tidak penting. Naudzubillah. Ilmu agama tuh nanti aja belajar ini, naudzubillah. Yang penting dunia. Yang penting bisa nyari kerja. Ini naudzubillah. Kita nggak boleh seperti itu. Justru kita lebih butuh dengan ilmu daripada kita butuh makanan pokok untuk perut kita. Kita lebih butuh dengan ilmu sebenarnya. Sebagaimana ikan itu butuh dengan air ketika dia ingin hidup. Maka manusia ketika ingin hidup hatinya, ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia menuntut ilmu. Seakan-akan menuntut ilmu itu akan miskin. Padahal di antara salah satu tanda atau magnet rezeki adalah mereka mengajarkan ilmu dan menuntut ilmu agama. Harus itu. Maka tanamkan menuntut ilmu tauhid adalah bagian dari kehidupan kita yang tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah lillah. Nasallahu al-afiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Tentunya kita diberikan waktu, umur untuk menjadikan diri kita hamba yang sejati, hamba yang terbaik. Allah ingin kita menjadi hamba yang terbaik. Maka siapa di antara kita yang amalannya terbaik itu? Aku qouli hadza. Apabila ada kesalahan maka dari kami, kalau ada kebenaran maka dari Allah Subhanahu wa taala.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.